Terima kasih Merauke, selamat pagi Papua Selatan. Saya asli orang Kima. Saya perwakilan dari Muslim se-Papua Selatan. Saya mau sampaikan bahwa saudara-saudara yang kemarin dipilih sebagai calon anggota MRP, kita ini kan semua sudah tahu bahwa apa itu tujuan MRP. Tujuan MRP itu adalah kita sendiri sebagai orang adat yang memang harus kita tahu benar di mana tempat yang kita harus melihat, di mana tempat masyarakat kita yang banyak jumlah orang Papua asli, yang kita selalu harus turun untuk meninjau kembali apakah kita punya jumlah Papua itu sudah menurun atau tidak. Karena kalau saya sendiri berpikir bahwa saya tidak pikir yang kualitas, tapi saya bagaimana harus berbicara masalah kuantitas. Karena setelah saya lihat kualitas kita sudah di atas, sementara kuantitas kita menurun. Nah, maka sekarang yang jelas sebagai calon anggota MRP yang kemarin sudah terpilih untuk mewakili masyarakat adat, masyarakat yang dari agama, dari perempuan, kita memang sudah mengerti tentang apa MRP itu. Dalam pembagian wilayah kekuasaan kita memang juga sangat mengetahui tentang di mana batas, di mana wilayah Asmat, mana wilayah Mapi sampai di Bovendigul sampai Merauke. Ini yang kita harus sebenarnya paham sekali tentang pembagian. Dan nanti kembali kepada beberapa tupoksi yang dibagi oleh pemerintah, terutama kami MRP, yang kita perlu meningkatkan kualitas pertama adalah pendidikan, kesehatan. Dua itu sangat penting. Kalau kita tidak pegang teguh kepada apa yang kita sudah sampaikan di publik, dan jangan sampai kita terjadi seperti provinsi yang sudah lalu atau MRP yang sudah periode pertama otonomi khusus ini. Semoga otonomi yang pertama ini menjadi satu catatan kita, satu pelajaran bagi kita, sehingga di otonomi baru ini Papua Selatan tetap selalu bekerja sama antara kabupaten, provinsi, terutama masyarakat Papua Selatan. Kalau masalah keaslian, kita berbicara tentang keaslian, saya sangat bersyukur itu otonomi ini datang untuk adat. Otonomi, kita harus mengerti otonomi. Otonomi khusus ini datang untuk orang adat, orang asli Papua. Asli, bapak orang asli, mama orang asli. Yang kedua, bapak orang asli, mama orang pendatang. Dimana kalau memang di kursi itu tidak ada orang asli, saya kira tidak boleh sama sekali orang nomor 2 intervensi kepada masalah orang pertama. Karena ini masalah keturunan. Masalah keturunan itu sangat jelas. Di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu juga sudah jelas bahwa yang asli bapak asli, mama asli. Yang bapak asli, mama orang pendatang itu nomor 2. Ini memang kita harus mengerti lagi masalah keturunan. Karena kalau kita berbicara masalah keaslian, kita berbicara kita punya jati diri, integritas kita sebagai orang Papua. Saya tidak sisihkan atau tidak menyampingkan saudara lain. Apalagi saya orang berjuang nasionalis, saya tetap akan berdiri di tengah. Yang penting demi kepentingan kami bersama, supaya pemerintah negara berjalan baik dan daerah ini kondusif, aman selalu. Yang penting tidak boleh ada yang bangun konflik di negeri kita dengan adanya tadi. Kami mengklasifikasikan orang. Satu, yang punya hak
untuk duduk di kursi MRP tidak boleh orang yang dianggap bahwa dia lahir besar di sini, dia semata-mata karena dia juga adalah orang Papua, dia lahir di sini. Silakan saja, aku punya pendapat. Tapi kan kita kembali kepada anugerah Tuhan bahwa siapapun manusia yang lahir di mana saja itu anugerah. Kita tidak bisa bilang karena aku lahir di Papua jadi aku orang asli Papua, bukan. Keturunan ini yang menentukan. Nah, jadi memang yang jelas bahwa orang kedua dia harus tunggu. Apalagi bapaknya orang seberang, mamanya orang di sini. Ingat, dia harus terima dan dia harus tunggu setelah pamannya berikan kesempatan kepada dia untuk dapat kedudukan itu. Bukan dia harus semena-mena untuk dia ambil tempat itu sementara pamannya nonton. Ini saya berbicara untuk kita keseluruhan orang Papua semua, Papua pendatang ke Papua asli. Saya berbicara supaya mengerti sekali, mentransfer juga baik kepada orang lain kalau sudah diterjemahkan baik. Sehingga orang tidak salah mengerti bahwa yang asli tetap asli. Yang bukan asli, kita sudah klasifikasikan itu. Saya harap itu sangat paham sekali lagi itu. Saya menggarisbawahi bahwa yang asli adalah bapak orang asli Papua rambut keriting, kulit hitam, mama rambut keriting, kulit hitam. Yang kedua, kelas kedua itu bapak orang asli, mama orang dari seberang atau orang pendatang. Ini dua kelas, dua kursi ini sebenarnya kita harus berpilah-pilah atau membedakan sedikit. Contoh konkret, orang Cina kalau dia di sini adalah bapak. Terus orang Indonesia, perempuannya Indonesia atau istrinya orang Indonesia, memang itu sudah masuk ius soli itu. Kalau dia bukan bapaknya orang Indonesia, berarti ius sanguinis. Yang keturunannya berbeda. Saya kira itu yang jelas bahwa kita kembali kepada tupoksi dan pembagian dalam wilayah geografis, dalam wilayah seperti saya. Contoh, saya orang dari 4 mata angin. Ada Suso, Mesam, Mayo, Imo. Ya saya orang Mayo. Saya berani maju. Orang bilang, saya tanya, siapa kamu orang asli mana? Saya orang Mayo. Mayo mana? Saya orang Mayo dari Kimaima. Saya ini orang Kimam. Sehingga saudara-saudara, apalagi saudara-saudara saya yang sementara saya mewakili dari Muslim Papua Selatan, saya minta mari kita bersama-sama bangun republik ini dari Sabang sampai Merauke. Saya selalu orang berdiri di tengah. Saya tidak pernah memihak ini ras ini, saya tidak mau gabung dengan agama ini, tidak budaya, tidak. Saya tetap sebagai orang Papua yang ada di sini, terima saya punya saudara-saudara pendatang dari mana saja, mari kami sama-sama bangun Papua ini. Itu yang saya harapkan. Semua keamanan dan fasilitas pemerintah di Merauke, saya lihat sesuai dengan pembicaraan tokoh kita yang selama 20 tahun. Beliau berjuang sampai masih kokoh. Sampai sekarang. Ada kata orang bilang dia sakit. Sakit di mana itu? Tokoh besar di Merauke tidak ada tokoh lain kecuali John Gluba Gepse yang bisa pertahankan negeri ini. Negeri matahari naik. Dengan kalimat sakot bekai sakot kai. Satu hati, satu tujuan. Mari kita bersama-sama bangun negeri ini. Kalau ada yang mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah yang memang adalah notabene-nya adalah pegawai negeri, dia memang kalau sudah di meja adat, dia harus tahu tentang dirinya sendiri, siapa dia. Kita harus bedakan. Karena saya pergi ke kantor, saya pakai pakaian dinas. Tapi kalau saya ke adat, saya tidak boleh pakai pakaian. Maka itu kalau besok ada yang memang maju dari bupati, wali kota, gubernur, kalau ada yang maju, rasa diri sendiri bahwa saya ini siapa sebenarnya. Ya kita berbicara masalah meja. Karena setiap kali kita kalau sudah dihadiri di meja, pergi pertemuan secara adat, kita juga harus tahu kita punya diri sendiri sebagai orang siapa, apakah saya ini diundang kemana. Ini kita sudah tahu dirinya.
Jadi tidak boleh semena-mena atau dengan tindakan pribadi atau berpikiran pribadi bahwa saya tetap adalah saya, walaupun saya bupati, kamu harus tunduk sama saya. Tapi kalau ada tidak, kos biar sampai presiden pun juga kalau dia orang adat tetap dia akan tunduk kepada adat. Karena adat itu adalah Tuhan Allah kedua. Adat itu adalah hukum Taurat yang harus kita menghargai. Jadi setiap manusia kalau sebagai bupati, sebagai gubernur, dia kalau apalagi orang Papua sangat mengerti itu tentang adat istiadat. Kalau di adat ya tetap dia datang. Tapi saya selama ini memang lihat ada yang datang di meja adat, dia yang pakaian lengkap. Lihat begini dia punya bintang 1, bintang 2. Bunga 1, bunga 2, supaya orang adat bilang, oh hebat dia, padahal yang hebat ada lihat dia dari meja. Nah ini yang kita tidak biasa menghargai. Karena apa? Etika kita dari sananya sudah tidak menghargai. Karena apa? Kita sudah tidak menghargai, kita punya adat, berarti kita sudah tidak ada etika. Etika sebagai manusia, etika sebagai orang adat, apalagi orang berbudaya. Kita tahu nilai-nilai budaya kita. Itu yang saya harapkan, semoga siapapun yang mendengar suara saya tolong untuk didengar dan disimak baik sehingga jadi catatan khusus untuk kami semua. Negara ini berikan kita ruang dan waktu, kesempatan yang sangat besar. Kembali tadi kalimat saya, kalau kita sudah tahu bahwa saya adalah anggota MRP, apa itu tupoksi saya? Terus dalam pembagian pekerjaan itu saya di mana? Saya harus bangun pendidikannya yang layak, kesehatan yang layak. Karena pendidikan berjalan, kesehatan juga pun berjalan. Tapi selama ini kita lihat pemerintah yang sudah 5 tahun, 10 tahun yang lalu tidak pernah nampak sampah ke bawah. Nah ini yang kita memang harus memperbaiki. Sehingga kita melihat jumlah orang Papua sekarang sudah berapa. Mungkin karena kemarin corona sudah selesai, kasih habis orang Papua. Nah akhirnya jadi jumlahnya kurang. Kualitasnya kita makin lama naik, orang Papua makin lama makin pintar. Tapi kuantitas kita makin lama makin menurun. Nah ini. Jadi kalau saya bilang dari Sabang sampai Merauke, negara luar biasa. Negara berikan kita dengan karung, dengan trek uang, tapi uang itu tidak sampai ke bawah. Saya selalu menyesali itu, mana uangnya itu. Di sana di negara, di pusat negara, di Jawa, mereka tidak dapat uang seperti kita ini, dapat orang Papua diutamakan. Kasihan di sana dianaktirikan. Nah dengan uang sebesar itu, dengan karung ini Pak, ada yang datang dengan trek Pak. Tapi apa yang terjadi? Malah kita lagi menzolimi sama negara. Kita tidak boleh menzolimi sama negara, sementara negara kasih makan kita. Bersyukur kepada negara ini, perlindungan keamanan, masalah kita bebas. Dari Sabang sampai saya mau masuk hutan, ya saya masuk hutan. Tidak ada apa-apa, mungkin saya hanya takut barang yang berbisa. Tapi namanya orang jahat tidak bisa, karena semua security ada di hutan, semua ada di kota. Nah saya sangat bersyukur itu. Jadi kalau ada yang bilang begini, saya dengar sedikit bahwa ada yang menzolimi negara, memang dia keliru. Saya tidak berikan kesalahan, kalimat salah. Tapi saya mau sampaikan bahwa saudara tidak boleh keliru untuk menanggapi maksud dan tujuan dari Republik ini. Republik ini berikan kita ruang dan waktu yang sangat besar, apalagi 5 tambah 5, 10 tahun ini Pak. Tapi uang miliaran sampai triliun Pak, kami ini biasa manfaatkan salah. Mudah-mudahan saya besok duduk dan saya akan coba lihat di MRP, mari kita bangun dengan teman-teman saya, mari kita bangun yang baik, kita pembagian tupoksi masing-masing dan kita mulai terjun langsung di lapangan. Tidak seperti yang lalu-lalu atau teman-teman saudara-saudara lain yang sudah lalu. Ya silakan, itulah mereka kaget dengan uang sebanyak itu. Tapi saya sampaikan dari pribadi saya tidak ukur masalah uang.
Tapi saya mau kerja, biar saya tanam, saya akan menuai suatu saat. Biarkan saya mati dengan nama yang baik daripada saya mati karena difitnah masalah uang. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih salah satu tokoh besar selama hampir 2 tahun, 3 tahun kita bersama dengan beliau. Beliau berikan kita pikiran, berikan kita pemahaman yang baik tentang manusia lain. Kita menghargai antara satu sama lain di Papua Selatan. Sebelum kita punya Papua Selatan ini berjalan, pemerintahan berjalan manajemennya. Nah, di sini saya lihat keamanan untuk di daerah lain kalau dibandingkan dengan di Merauke, saya sudah di Jayapura, Pak. Saya sudah di Sorong, Pak. Saya sudah di Biak, Pak. Mohon maaf. Saya lihat yang paling aman Merauke. Sangat aman. Nah, di Wamena saya belum ada, karena memang Wamena jauh. Tapi kalau di Merauke, nggak usah kita ambil contoh atau eksperimennya dari tempat lain. Dari Merauke saja masalah kendaraan. Orang Merauke tahu lalu lintas. Orang daerah lain tidak. Orang Merauke dia harus tunggu lampu. Lampu menyala, silakan you masuk karena ini you punya 5 menit. Dia tidak bisa berlomba-lomba. Itu saja yang saya bisa nilai dari semua. Saling menghargai. Ternyata lampu buat kita bahwa sadar akan diri kita sendiri. Akhirnya saya kasih jempol, saya kasih nilai 85% ke kepolisian Resort Merauke, bahwa kami punya kepolisian di Merauke sangat luar biasa dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Yang pertama, yang kedua, kita aman nyaman. Setelah ada Natal untuk saudara-saudara kami yang Kristen, aman di gereja, aman. Setelah kita Muslim masuk dengan hari raya kita, orang Kristen juga jaga, sama-sama jaga keamanan. Nah, di situ saya lihat berarti makin lama makin meningkat keamanan kita, sehingga kita cari makan, kita jalan dengan aman, walaupun kita ada masalah di jalan, tetap ada bantuan.